Oke, untuk materinya 18 halaman, sebenarnya materinya cukup singkat. Jadi mata kuliah ini bukan mata kuliah yang materinya padat ya. Oke, untuk, pertemuan kali ini kita akan membahas deret. Deretnya itu sampai deret berganti tanda, sehingga kita akan membahas konvergen mutlak dan konvergen bersyarat. Oke, sebelum itu, kita mulai dari deret dulu. Jadi deret itu sebenarnya jumlahan dari semua suku-suku barisan di Xn. Nah, Xn itu kan, anggotanya ada tak hingga ya, maka deret itu sebenarnya jumlahan tak hingga. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya, tak hingga gitu. Oke, untuk mendefinisikan suatu kekonvergenan D deret, kita butuh istilah barisan jumlahan parsial. Jadi kalau kita punya deret tak hingga, yang ini, oke, kita punya jumlahan parsial Sn ya, oke, yaitu jumlahan n suku pertama dari baris tersebut. Jadi kalau kalian diberikan barisan, maka X1 tambah X2 tambah sampai tambah Xn itu disebut sebagai jumlahan parsial. Nah, yang paling sering ditanyakan adalah kekonvergenan deret. Apakah deret tersebut konvergen atau tidak? Yang ditanya itu saja, apakah konvergen atau tidak. Jadi kalau kita lihat soal ujian, di sini kebanyakan soal ujian semua ya. Jadi kalau kita lihat soal yang ini, oke, jadi di sini disuruh menginvestigasi apakah deret berikut itu konvergen atau tidak begitu. Jadi hanya diminta untuk menentukan konvergen atau tidaknya, tanpa disuruh menentukan konvergennya itu kemana gitu, itu biasanya jarang. Oke. Nah, biasanya soal ujian itu terdiri dari, kalau deret itu terdiri dari dua tipe. Yang pertama itu adalah tipe teoritis. Jadi tipe teori itu nomor 1, kalau kalian lihat nomor 2, seterusnya sampai nomor 6 ya. Oke, nomor 1 sampai nomor 6 itu teoritis. Jadi kalian diminta untuk membuktikan suatu pernyataan. Oke. Nah, itu tipe soal UTS yang pertama. Oke, biasanya kan yang kemarin kan kita udah bahas ya, tentang supremum, infimum, barisan. Itu biasanya jadi soal nomor 1. Terus soal nomor 2, biasanya soal deret itu muncul 3 soal. Oke. Ada yang teoritis seperti dari 1 sampai 6, oke. Terus ada yang diminta untuk melakukan uji ya. Oke, ada beberapa uji yang kita punya. Nah, yang paling penting pada saat mempelajari uji adalah kalian paham kira-kira uji itu bagaimana cara menggunakannya, itu yang pertama. Yang kedua itu urutannya bagaimana. Karena ada filenya itu ada di Drive. Arinda udah mendapatkan link Drive-nya atau belum? Oh, udah Kak. Udah. Oke, di Drive itu udah lengkap ya. Kalau kita lihat ini ya, rekamannya juga, rekaman pun ada di sini ya. Kalau dilihat ada tutorial 1 ini, rekaman gitu ya. Nanti bisa dilihat. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang kekonvergenan. Jadi kita punya pertama sifat kekonvergenan. Jadi kalau dia konvergen, maka limit dari barisannya itu konvergen ke 0. Oke, sebagai contoh misalnya kalau kalian punya Xn sama dengan Xn misalkan 1n per 2n tambah 1. Nah, kalau ini disigmakan, misalkan sigma, n sama dengan 1 hingga ta hingga, sigma n sama dengan 1 hingga ta ini konvergen atau tidak? Menurut kalian ini konvergen atau tidak? Oke, di sini itu kita akan mengecek pertama, itu adalah limitnya dulu. Oke, kalau kita lihat limit n menuju tak hingga dari n per 2n tambah 1, ini nilainya berapa? Kalau secara kalkulus.
Nilainya ada yang tahu? Oke, kalau sebenarnya kalau ditanya soal sederhana seperti ini, kalian pasti tahu ya. Oke, nilainya itu setengah. Oke, dengan demikian karena nilai limitnya tidak nol, maka dia itu divergen. Oke, jadi syarat pertama yang pertama kita pelajari adalah bahwa kalau dia konvergen, barisannya itu pasti limitnya menuju nol. Pertama, lihat ujinya. Lihat dulu dia, apakah menuju nol atau tidak. Nah, berikutnya ini ada beberapa uji untuk menentukan dia konvergen atau tidak ya. Nah, tapi di sini untuk suku-suku tak negatif. Jadi untuk suku-suku negatif nanti kita bahas di lain kesempatan. Kalau kita ini, kalau kita punya deret dan dia terbatas, maka dia konvergen. Oke, ini yang pertama ya. Oke, ini yang pertama. Jadi kalau dia terbatas, dia konvergen. Nah, yang berikutnya adalah uji banding. Ini yang kedua. Jadi dari semua kok jantung dia. Oke, jadi dari semua uji, biasanya uji yang paling sering kita gunakan adalah kedua uji ini. Jadi dia terbatas atau enggak uji banding, biasanya yang itu. Aku kalau misalnya soal ujian, biasanya aku akan mengecek uji banding dulu. Oke, di sini ada sifat bahwa kayak gini ya, kalau xn, terus ini kurang dari yn ya. Misalnya kita punya xn, terus ini kurang dari sama dengan yn. Terus ini kita deretkan. Yang ruas kiri kita deretkan. Oke. Nah, di sini mudah untuk mengingat. Ini mudah untuk mengingat ya. Kalau ini konvergen, oke, maka ini konvergen. Jadi kalau yang di sebelah yang lebih besar aja konvergen, apalagi yang lebih kecil ya. Nah, sebaliknya kalau ini divergen, maka ini divergen. Jadi kalau yang kecil aja divergen, apalagi yang besar. Jadi xn itu lebih kecil daripada yn. Kalau yang kecil divergen, maka yang besar juga divergen. Nah, sedangkan sebaliknya, kalau yang besar konvergen, maka yang kecil juga konvergen, begitu. Oke, ini dua sifat yang paling sering digunakan saat ujian. Oke, waktu ujian, waktu aku ngambil mata kuliah kalkulus lanjut, biasanya soal tugas itu hampir semuanya aku pakai uji banding aja. Uji banding, nggak ada uji yang lain. Oke, tetapi kadang ada uji-uji lain yang rupanya kalau diperhatikan lebih mudah, walaupun bisa menggunakan uji banding ini. Oke, kita coba uji banding limit. Jadi kalau misalnya kita punya dua deret dan limit xn dan yn itu sama dengan L, maka kita punya sifat. Kalau L-nya ada dan nilainya dari 0 sampai tak hingga, maka dia bersama-sama konvergen atau bersama-sama divergen. Begitu. Sedangkan nomor 2, jika L-nya 0 dan yn-nya konvergen, maka xn-nya konvergen. Oke. Nah, ini kalimatnya itu jika maka ya. Jadi sebaliknya belum tentu berlaku. Jadi kalau xn konvergen, belum tentu yn-nya konvergen. Itu. Jadi sebaliknya belum tentu berlaku, tapi yang arah ke kanannya pasti berlaku. Sedangkan kalau L-nya itu menuju tak hingga, kalau ini tak hingga ya, terus ini divergen. Oke, nggak mungkin ini konvergen, pasti ini divergen. Karena kalau ini konvergen, maka limitnya harusnya 0 gitu, bukan tak hingga. Oke. Nah, sedangkan kalau kita pandang tadi kalau nilainya 0, terus kalau yn-nya konvergen, ini harus konvergen. Oke, karena kalau mereka kalau misalnya xn-nya divergen, berarti kan menuju tak hingga ya. Sedangkan yn-nya ada, misalkan y, maka ini nilainya tak hingga gitu. Oke, padahal nilainya 0 gitu. Oke. Nah, itu cara ngingetnya. Nah, berikutnya kita punya uji integral. Uji integral, sebenarnya ini kayaknya harusnya bukan tidak naik ya. Seingatku ini seharusnya turun. Karena kalau fungsi tidak naik itu kayak gini ya, ini fungsi tidak naik juga. Ini juga fungsi tidak naik.
Jadi fungsi tidak naik belum tentu turun ya. Ingat ya, tidak naik belum tentu turun. Bisa aja naik turun, itu disebut juga tidak naik. Oke. Nah, uji integral, jadi kalau kalian punya fungsi yang identik dengan barisannya, maka nanti kalau integralnya konvergen, maka deretnya konvergen. Mereka bersama-sama konvergen atau bersama-sama divergen. Terus di sini ada uji banding rasio. Dia make pemahamannya sama. Kalau yang besar ini konvergen, maka ini konvergen. Kalau ini divergen, yang kecil divergen, maka apalagi yang besar ya, ini juga divergen. Oke. Nah, ini uji banding rasio, terus di sini, nah ini juga, ini uji rasio juga. Jadi kalau kita punya xn plus 1 per xn, itu kurang dari sama dengan dengan R-nya itu fix ya, itu di elemen 01, dan terdapat N0 sedemikian sehingga untuk setiap N yang lebih dari sama dengan N0, perbandingan suku setelahnya dengan suku sebelumnya, itu kurang dari R, ya artinya di sini harus kurang dari 1, oke, maka dia itu konvergen. Gitu. Oke, nah selain itu ada suku-suku. Nah ini uji rasio ini uji yang ketiga ya. Jadi dibandingkan uji integral, uji limit perbandingan, uji banding rasio. Nah, uji rasio ini itu lebih sering digunakan, terutama untuk barisan-barisan yang sifatnya itu eksponensial. Oke, kalau di eksponensial biasanya kita menggunakan ini. Apalagi kalau barisan ada bentuk faktorial. Ada bentuk faktorial, biasanya kita menggunakan ini. Jadi uji rasio, uji ketiga yang biasanya aku pakai. Oke, gampangnya kayak gini, kalau P-nya di antara 0,1 dia konvergen, kalau lebih dari 1 maka divergen. Kalau ini sama dengan 1 maka tidak dapat disimpulkan. Nah, kalau tidak dapat disimpulkan belum tentu, bukan berarti kalian itu tidak tidak harus mencari apakah dia konvergen atau tidak ya. Ini artinya kalian tuh harus mencoba uji lain gitu, uji yang lain. Karena dulu pernah aku waktu jadi grader, waktu jadi penilai, ada mahasiswa yang make uji ini, uji rasio dan nilainya sama dengan 1. Terus dia jawab, jadi tidak dapat disimpulkan. Nah, bukan kayak gitu maksud maksud teoremanya ini. Kalau tidak dapat disimpulkan, kalian itu diminta untuk make uji lain gitu. Bukan berarti itu udah berakhir kayak gitu. Nah, ini uji Rabe, biasanya uji Rabe itu kadang kadang cukup gimana ya, ujinya ini pernah keluar dan kalau pakai uji-uji lainnya itu rupanya sulit. Jadi uji Rabe ini cukup tricky ya. Jadi kalau kalian melihat suatu deret yang tidak normal, kalian coba pakai ujinya ini. Oke, kalau deretnya tidak normal ya. Ini gunakan saat oke, deretnya tidak normal. Tidak normal itu dalam artian kalian jarang melihat deret bentuk seperti itu. Sebagai contoh ini deretnya ya. 1/5, ini XN ya. 1/5 kali 1/5 kali 2/7 kali 4. Oke, ini salah ya. Ini 2/5 seharusnya. Oke, XN-nya itu 2/5, terus 4/7, terus 6/9 kali seterusnya. Sampai kali 2N per 2N tambah 3 gitu. Terus kalian diminta untuk mencari sigma XN. Nah, ini tidak normal. Oke, karena kita jarang melihat deret yang seperti ini. Begitu. Oke, kalau deretnya ini sempat memakai uji Rabi nanti. Oke, ini contoh deret yang kita sudah tahu. Jadi di kelas itu sudah diberitahu bahwa deretnya ini konvergen. Oke, deret geometri dengan rasio mutlak rasionya kurang dari 1 itu konvergen.
Terus deret P-series N pangkat P, kalau P-nya lebih dari 1, dia konvergen, kalau P-nya kurang dari 1, dia divergen. Oke, umumnya ini digunakan sebagai pembanding. Oke, ini juga. Jadi umumnya kedua deret ini digunakan untuk membandingkan deret lainnya. Jadi kalau kalian ketemu ini, kan ini ya, seperti ini. Nah, ini kan kita perlu deret lain untuk membandingkannya, yaitu deret IN misalkan. Oke. Nah, deret ini biasanya kita mengambilnya P-series atau geometri. Itu sering kita gunakan. Oke, ini P-series dengan P lebih dari 1 ya. Oke, ini ada deret berganti tanda. Deret berganti tanda itu min 1 pangkat N min K XN ya, dengan K elemen Z. Oke, dengan ini. Terus, ini kita punya teorema. Oke, jadi dengan untuk limitnya juga masih berlaku ya, limitnya harus menuju 0. Oke, sehingga XN tambah. Oke, jadi kalau kita punya dia turun monoton, oke, untuk setiap N lebih dari sama dengan N0, maka deret ini konvergen. Gitu. Oke, terus di sini uji akar. Jadi kalau kita akarkan, terus kita akarkan akar pangkat N dari mutlaknya, itu sama dengan L. Kalau L-nya itu berada di antara 0, 1, dia konvergen mutlak. Kalau lebih dari 1, divergen ya. Oke, kalau sama dengan 1, itu tidak dapat disimpulkan. Kalian diminta untuk menggunakan uji lainnya untuk menyelesaikan. Oke, ini definisi konvergen mutlak dan konvergen bersyarat ya. Kalau dia konvergen mutlak, artinya nilai mutlaknya itu konvergen. Jadi barisannya itu kalau dimutlakkan, terus dijumlahkan deretnya, itu dia konvergen. Kita sebut sebagai konvergen mutlak. Kalau konvergen bersyarat, itu artinya deret alternatingnya, deret berganti tandanya itu konvergen, tapi yang mutlaknya itu divergen. Oke, contoh deret konvergen bersyarat itu ini. Minus 1 pangkat N dari 1/N. Ini konvergen bersyarat. Ini populer. Oke, seperti itu. Oke, ini definisi ya. Ini definisi. Bukan definisi sih. Teorema ini diturunkan dari definisi. Definisi dari deret itu kan sebenarnya barisan juga ya, karena domainnya juga berupa bilangan asli. Nah, dengan demikian kita punya bahwa di bilangan real, kalau dia Cauchy maka konvergen. Nah, ini menggunakan sifat Cauchy. Jadi ada M dan N. Oke? Makanya teorema Cauchy. Konvergen mutlak maka konvergen. Oke? Nah, ini yang sering digunakan untuk melakukan uji. Diberikan deret suku-suku tak nol, Xn. Ini konvergen mutlak dan divergen. Oke. Ini kalian tinggal mutlakkan suku setelahnya dengan suku sebelumnya, terus kalian limitkan. Kalau dia sama dengan R, kalau R-nya kurang dari 1, konvergen mutlak. Kalau lebih dari 1, itu divergen ya. Oke, ini untuk uji yang barisannya itu bebas ya. Dia itu positif, negatif, positif, negatif, negatif, negatif. Terus nggak masalah. Kita bisa pakai uji rasionya ini. Oke, ini uji akar juga. Sama seperti tadi. Oke, ini terima kasih. Sekarang lanjut kita ke latihan soal. Ada beberapa latihan soal yang akan kita bahas. Oke, kita punya 1-6. Kemungkinan kita bisa mengerjakan 2 soal. Dari 1-6, ada soal yang ingin kalian request untuk dibahas? 2 soal? Ada yang mau request soal untuk dibahas? Oke, kalau mau request di luar ini juga tidak masalah.
Oke, jika tidak ada mungkin aku pilihkan ya. Eee, Kalian kan ujiannya offline. Biasanya kalau ujian offline itu soalnya tidak sesulit ujian online. Jadi biasanya kalau aku sendiri kalau offline itu make yang ujian, soal tahun sebelumnya yang juga offline, sama, seperti itu. Oke, kalau dilihat dari tahunnya seharusnya nomor 1, 2, 3, terus nomor 4 itu waktu, nomor 5 sepertinya juga waktu offline ya. Oke, sedangkan nomor 6 waktu online gitu. Oke oke, sebelum lanjut, oke aku izin matikan bentar. Oke, mungkin kita baca dulu, diketahui kalau ini oke, sebenarnya kalau soal nomor 1 sampai 6 itu semuanya sudah ada buktinya ya, karena kan teorema, terus dijadikan soal ujian. Nah, teoremanya ini biasanya dibahas di kelas. Oke, kita coba yang mana ya? Hmm, oke, ini ada soal apa saja? Oke, ada 2 tipe soal ya. Ada soal latihan, ada soal tambahan. Untuk soal tambahan kalian coba sendiri. Oke, untuk nomor ini kita mungkin coba nomor 2 ya. Oke, nomor 2, jika AN konvergen tunjukkan bahwa ini kayaknya gampang deh. Oke, nomor 2 ini udah sering. Oke, bagaimana dengan sebaliknya? Sebaliknya belum tentu berlaku ya. Kita pakai deret per N saja. Oke, terus ini terbatas juga ya. Yang mungkin yang populer keluar, oke kita nomor 4 aja. Oke, nomor 4 sepertinya berpeluang untuk keluar di ujian. Oke, sebelum ke soal teori, kita mending ke soal yang pakai uji dulu, karena biasanya soalnya itu lebih mudah. Oke, kita punya soal ujinya itu dari nomor 7, 8, sampai soal nomor 18. Oke, soal nomor 7 tidak ada keterangan ujian tahun berapa, kita coba yang nomor 8. Oke, yang nomor 8 ini cukup. Oke, nomor 8 kita mulai dari soal nomor A, 8A. Ada yang kira-kira punya ide? Kira-kira dia konvergen atau tidak? Kira-kira bagaimana cara kita mempunyai intuisi apakah dia konvergen atau tidak? Oke, mungkin aku tanya satu orang, Arinda, kira-kira menurutmu dia konvergen atau enggak nomor 8A? Suaranya tidak terdengar. Kira-kira Konvergennya, Mas. kira-kira konvergen atau tidak? Konvergen. Alasannya? Oke, kira-kira konvergen ya, karena aku nanya kira-kira, enggak perlu alasan. Oke, konvergen. Biasanya cara kita ngecek konvergen enggaknya dari intuisi yang pertama apa yang kita cek? Oke, pertama kalau kalian lihat ini polinomial derajat ini kalau kita punya n kuadrat tambah 3 per 2n pangkat
2n tambah 1 pangkat 4. Oke, kalau kita aproksimasi, misalkan kita dekatkan, oke, polinomial itu akan dekat dengan polinomial ya. Polinomial akan dekat dengan polinomial, eksponen akan dekat dengan eksponen. Nah, kalau n kuadrat itu kan polinomial berderajat 2 ya. Kira-kira dia bakal dekat dengan n kuadrat dan kira-kira kalau yang di bawah itu derajat 4. Ini n pangkat 4. Oke. Oke, kira-kira dia bakal dekat dengan 1/n kuadrat. Nah, 1/n kuadrat konvergen atau tidak? Itu konvergen ya. Nah, karena 1/n kuadrat menurut kita jelas dia konvergen dan ini cukup dekat nih menurut intuisi ya, ini cukup dekat gitu. Ini cukup dekat juga ya. Nah, karena dia cukup dekat dengan 1/n kuadrat kalau diaproksimasikan, maka dia kemungkinan kalau 1/n kuadratnya konvergen, kalau yang cukup dekat dengan dia pasti sama-sama konvergen ya. Nah, tetapi kita akan mencari idenya, kira-kira menggunakan apa di sini? Oke, ada yang tahu kira-kira menggunakan uji apa? Kalau dilihat tadi urutannya, yang pertama itu, oke, yang pertama dicek itu keterbatasan ya. Oke, yang pertama dicek keterbatasan, berikutnya adalah uji banding, terus yang ketiga uji limit. Uji banding, oke, uji banding limit. Bukan uji banding limit deh, uji limit aja, uji rasio. Uji rasio ya. Oke, biasanya kita menggunakan itu. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita misalnya ingin membuktikan dia terbatas, sepertinya sulit. Karena kalau waktu 1/n kuadrat membuktikan dia terbatas cukup panjang. Karena kita tahu dia cukup dekat dengan, tadi kan cukup dekat 1/n kuadrat ya. Kita coba batasi dia dengan si 1/n kuadrat ini. Kalau misalnya kita bisa buktikan bahwa dia kurang dari sama dengan k/n kuadrat untuk suatu k, kan berarti dia pasti konvergen ya. Nah, kita ingin membuktikan itu. Oke, nah di sini kalian perlu perhatikan cara menulisnya ya. Ini solusinya. Oke, biasanya kita awali dengan kata diperhatikan. Oke, kita lihat ini dulu. Kita tulis barisannya. Barisannya itu adalah n kuadrat tambah 3 ya, dibagi dengan 2n tambah 1 kuadrat, pangkat 4. Oke, kita ingin agar ini kurang dari sesuatu. Oke, n kuadrat tambah 3 kira-kira kurang dari berapa? N kuadrat tambah 3. Oke, kita ingin agar dia kan bentuknya itu tadi kalau kalian lihat kan bentuknya itu n kuadrat tambah 3 per 2n tambah 1 pangkat 4 itu cukup dekat dengan si n kuadrat per n pangkat 4 ya. Ini cukup dekat dengan 1/n kuadrat. Oke, kita ingin agar dia dinyatakan dalam bentuk n kuadrat. Oke, kita ingin agar itu terjadi gitu. Nah, kita tahu bahwa 3 itu kurang dari 3n kuadrat ya. Oke, itu pasti terjadi. Berarti kita bisa nyatakan ini sebagai n kuadrat tambah 3n kuadrat, ini 4n kuadrat. Berarti secara umum ini kurang dari n kuadrat tambah 3n kuadrat. Tulis kayak gini aja nggak masalah dulu. Oke. Nah, kalau sekarang kita punya 1/2n tambah 1 ya. Ini pangkat 4. Dia pasti kurang dari, nah di 1/2n tambah 1 itu pasti kurang dari 1/n ya. Jadi kalau ini besar, ini harus kecil. Karena kebalikannya ya. Perbandingan berbalik nilai, jadi kalau semakin besar, kalau bilangannya semakin besar, maka 1/nya semakin kecil. Oke, maka kita gunakan di sini 1/n aja. Oke, kita gunakan n pangkat 4. Oke. Atau boleh 2n, boleh nggak masalah. Kalau 2n pun sama. Oke. Terus ini kita bisa tulis sebagai sama dengan 4n kuadrat per n pangkat 4 ya. Ini 4/n kuadrat. Oke.
Terus kalian ingin menggunakan uji banding ya. Kalian nulisnya sini. Oke, ini berlaku, kalian harus jelaskan juga ini berlaku untuk N yang mana. Oke, diperhatikan untuk berlaku untuk setiap N ya. Untuk setiap N yang lebih dari sama dengan 1 berlaku. Oke, berlaku hal seperti ini. Oke, terus kita tulis karena. Jadi kita tulis alasannya kenapa dia konvergen. Karena sigma N sama dengan 1 hingga tak hingga dari 4 per N kuadrat itu konvergen. Oke, deret ini itu deret P-series ya. P-series itu udah diketahui lah konvergen. Maka, oke, kita gunakan teorema yang kita gunakan, yaitu berdasarkan, oke, uji banding, maka berdasarkan uji banding didapat, oke, sigma N sama dengan 1 hingga tak hingga dari N kuadrat tambah 3 per 2N tambah 1 pangkat 4 ini konvergen gitu. Oke, ini solusi nomor A. Oke, selanjutnya kita ke nomor B. Untuk nomor B, kira-kira pakai apa? Ada yang tahu? Kira-kira dia konvergen atau tidak? Itu yang pertama, menurut intuisi. Divergen ya, Mas. Oke, divergen alasannya? Karena deret 1 per N-nya itu divergen. Karena deret 1 per N-nya divergen. Oke, apa hubungannya dia dengan 1 per N? Apa hubungan ini dengan 1 per N? Oke, menurut intuisi sebenarnya ini tidak konvergen ya atau divergen gitu. Oke, ini sebenarnya pakai gitu, limit. Jadi kalau, tunggu bentar. Jadi ini langsung dicari nilainya. Kalau kalian perhatikan ln N tambah 1 itu sama saja dengan ln N tambah 1 minus ln N ya. Oke. Nah, ini bentuk telescoping series. Telescoping series itu AN tambah 1 minus AN. Oke. Nah, kita akan menggunakan telescoping series di sini. Untuk nomor B, ini menggunakan teorema terbatasnya. Jadi kalau dia terbatas, dia konvergen. Kalau dia tidak terbatas, berarti dia divergen. Jadi menggunakan sifat yang paling awal. Oke, cara nulisnya seperti ini. Kita namakan, oke, kalau kita namakan dengan Bn aja. Bn itu sama dengan ln dari N tambah 1 dibagi dengan N ya. Oke, ini kalau menggunakan sifat logaritma, ini merupakan ln N tambah 1 kurangi ln N. Oke, nah deret telescoping itu ada banyak ya. Salah satu yang populer itu seperti ini. 1/n kurangi 1/n tambah 1. Ini telescoping juga. Jadi bentuknya itu harus AN kurangi AN tambah 1 atau AN tambah 1 kurangi AN. Itu untuk suatu barisan. Namakan ini, kita punya bahwa ini sama dengan ln N tambah 1 minus ln N. Oke? Terus kalian, karena ini jawabannya kepada dosen, kita gunakan bahasa yang sopan. Diperhatikan bahwa, oke, kita cari jumlahan parsialnya. Jumlahan parsial itu kan Sn sama dengan sigma N sama dengan 1 hingga sigma dari K sama dengan 1 hingga N ya, jumlahan parsial. K sama dengan 1 hingga N dari BK, karena indeksnya K. Oke, berarti ini kan B1 tambah B2 tambah seterusnya sampai Bn gitu. Oke, B1 itu merupakan ln 2 kurang ln 1 ya. Oke, B1 itu berarti kan Bn itu sama dengan ln N tambah 1 kurangi ln N. Kalau N-nya diganti 1, berarti B1 itu sama dengan ln 2 kurang ln 1. Oke, ln 2 kurang ln 1.
Sedangkan B2 kalau kita ubah yaitu adalah len 3 dikurangi len 2. Tambah kalau kita ganti 3, ini len 4 kurang len 3. Oke, kita tulis lanjutannya di bawah, ditambah titik, ditambah kalau suku terakhir BN berarti len N tambah 1 minus len N. Nah, kalau kalian belajar deret telescoping, itu cara nyoretnya kayak gini. Len 2 sama len 2 kan dicoret ya, depan, dicoret sama belakang, oke. Terus depan, dicoret sama belakang. Terus ini len 4 itu di depan posisinya. Jadi kalau kita kumpulkan dia kan ini sama ini berpasangan ya. Oke, sebelum itu mungkin aku hapus coretan yang tadi dulu. Oke, kalau kita mau telescoping biasanya kita pasangkan dia dalam kelompoknya, terus kita nyoretnya kayak gini. Depan dicoret sama belakang, terus len 3 itu di depan dicoret sama belakang, len 4 itu di depan dicoret sama belakang. Nah, belakangnya itu kita lihat yang terakhir ini, yaitu len N ya. Oke, sehingga tersisa yaitu len N tambah 1 minus len 1 ya. Kalau kalian lihat yang tersisa itu hanya itu. Len 1 itu nilainya 0, berarti ini len N tambah 1. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa karena limit dari N menuju tak hingga Sn itu sama dengan limit N menuju tak hingga dari len N tambah 1, ini sama dengan tak hingga ya. Ini divergen. Oke, maka jumlahan Sn itu jumlahan parsial ya, maka jumlahan parsial dari sigma N sama dengan 1 hingga tak hingga dari len N tambah 1 per N ini divergen. Dengan demikian, karena jumlahan parsialnya divergen, maka deretnya tersebut divergen juga. Dengan demikian, sigma N sama dengan 1 hingga tak hingga dari len N tambah 1 per N ini divergen. Oke, bisa dipahami untuk contoh soal nomor 8 tahun 2017-2018 ya, tahun ajarannya. Oke, mungkin aku tanya satu orang, Amelia, paham? Paham, Kak. Oke, kalau nggak paham bilang ya, karena mata kuliah ini bukan mata kuliah yang mayoritas dapat nilai besar. Karena banyak juga yang hancur di nilai kalkulus lanjut. Kita akan, oke, dari kalian bisa mengaksesnya di Drive. Ada yang mau request kira-kira soal nomor berapa? Oke, kira-kira yang menggunakan yang cukup populer ya. Oke, biasanya, oke ini ada salah ya. Ini N pangkat minus 1 tambah. Oke, jadi pangkatnya seharusnya di atas. Oke, kita coba yang offline. Offline itu soal nomor 10 sepertinya. Oke, tadi kita menjawab soal nomor 8. Oke, terus ini. Oke, kira-kira nomor 9 itu menarik ya, tapi kita ke nomor 10 dulu. Oke, nomor 10. Kita jawab nomor A dulu ya. Kita ke nomor 10 ya. Kalau menurutku, kalau misalnya offline ya, kalau ujiannya offline yang akan keluar itu tipe soalnya adalah soal nomor 8, itu polinomial sama len, terus nomor 9, nomor 10,
Terus trigonometri biasanya keluar soal nomor 11 bagian A, terus biasanya ada deret alternating ya, kan 3 soal ya. Deret alternating biasanya yang keluar itu bentuknya polinomial atau logaritma. Oke, kalau dilihat sepertinya nomor ke-13 itu menarik dan nomor 16 ya. Oke, nomor 17 itu soal tambahan, itu merupakan soal tugas ya, menggunakan Rabe nanti. Oke, nomor 18 ini merupakan soal yang sulit. Oke, nomor 18 ini 2 tahun lalu ini keluar, tahun 2020-2021. Nah, ini banyak yang salah di sini. Oke, sehingga nilai UTS-nya hanya 3 orang yang mendapatkan di atas 80. Oke, jadi 2 tahun lalu itu nilai UTS itu dibagikan di Google Classroom ya. Nah, jadi secara otomatis penilai itu dapat grader itu bisa melihat. Nah, waktu itu aku melihat nilainya hanya 3 orang yang mendapat nilai di atas 80. Yang paling penting itu adalah cara penulisannya, terus kalian paham kira-kira uji mana yang digunakan, dan logiknya juga paham. Kita ke nomor 10 bagian A. Oke, 10A. Oke, kira-kira 10A konvergen atau tidak? Kita coba tanya salah satu. Oke, Kuroto A ini kira-kira dia konvergen tidak nomor 10A? Oke, kalau menurutmu ini dekat dengan siapa dulu kalau misalnya belum bisa jawab? 3 pangkat N itu dekat sama 3 pangkat N. Terus, kalau yang di bawah kira-kira dekat dengan siapa? Oke, kalau ingat ya, kalau eksponen dekat sama eksponen, kalau bentuk pangkat dekat sama bentuk pangkat, polinomial dekat bentuk polinomial. Dan biasanya kita punya urutan ya. Polinom itu kurang dari eksponen. Oke, polinom itu kurang dari eksponen. Uh, Kecepatan konvergennya ya, kecepatan divergennya ya. Oke, berarti ini secara otomatis 3 pangkat N itu pasti lebih besar dari 1. Berarti kita hanya melihat si 3 pangkat N aja. Bahkan kalau di sini ada plus N pun, plus N-nya nggak dilihat. Kalau di sini ada plus N pun, di sini juga plus N-nya nggak bakal dilihat ya. Karena polinomial itu lebih kecil, kita bisa pandang dia itu lebih kecil daripada bentuk eksponen. Oke, berarti bahkan kalau di sini ada bentuk N pangkat 7 pun, N pangkat 7 dipandang lebih kecil dari 3 pangkat N ya. Oke. Nah, kalau yang di atas itu dekat sama 3 pangkat N, maka yang di bawah itu cukup dekat dengan si 3 pangkat 2N, karena bentuk eksponennya itu. Kalau diperhatikan, ini sepertiga pangkat N. Oke, sepertiga pangkat N konvergen atau tidak? Mungkin aku tanya, Amelia Wardani kira-kira dia konvergen atau enggak? Kalau deret sepertiga pangkat N. Oke, mungkin aku nanya yang lain. Arinda kira-kira konvergen nggak dia? Sepertiga pangkat N. Sepertiga pangkat N ini merupakan deret geometri ya. Oke, ini jelas konvergen. Oke, kita punya deret geometri sama deret P-series itu merupakan deret yang sering digunakan untuk melakukan uji banding. Jadi kita coba lakukan uji banding di sini. Oke, cara nulisnya sama seperti tadi, diperhatikan kan. Oke, untuk N yang keberapa kita tulis nanti. Diperhatikan bahwa 3 pangkat N per 1 ini 2N ya. Ini selalu kurang dari sama dengan 3 pangkat N-nya tetap, karena kita ingin ini menjadi ini. Oke, ini menjadi ini, itu dia juga sama, 3 pangkat 2N. Karena
1 tambah 3 pangkat 2n pasti kurang dari 1 per 3 pangkat 2n. Oke, kalau disederhanakan ini sama dengan 1 per 3 pangkat n. Oke, karena sigma n sama dengan oke, ini berlaku untuk setiap n ya. Dia berlaku untuk diperhatikan untuk n lebih dari sama dengan 1, ini berlaku ini. Oke. Terus karena deretnya ini konvergen, oke, ingat ya deret geometri, maka berdasarkan uji banding, oke, sigma n sama dengan 1 hingga dari 3 pangkat n per 1 tambah 3 pangkat 2n ini konvergen. Oke, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan untuk nom bagian A-nya? Jadi kalian bandingkan ya. Oke, kita lanjut ke nomor B. Kalau nomor B diperhatikan dulu ya. Di sini n-nya mulai dari 3, terus yang ini belum tentu positif, yang ini juga belum tentu positif. Kita lihat ya. Kalau yang di atas minus 2n, n-nya itu kan positif ya, berarti ini negatif. Kurang dari 0. Terus ini n kuadrat min 3n tambah 2, itu dapat difaktorkan menjadi n min 2, n min 1. Nah, karena n-nya lebih dari 3, karena indeksnya itu mulai dari 3, berarti n-nya itu diganti dari 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Berarti ini bernilai positif ya. Oke, dengan demikian, karena yang di atas negatif, di bawah positif, ini merupakan deret negatif. Oleh karena itu, kita coba ubah dia ke dalam deret positif. Oke, nomor B caranya Oke, untuk merubahnya ke deret positif, minusnya ini kita keluarkan dari sigma nanti. Kalau minus, kalau konstanta kan boleh dikeluarkan dari sigma ya. Nah, cara nulisnya sama seperti tadi. Nah, sebelum kita memikirkan uji apa yang digunakan, kita gunakan aproksimasi yang tadi ya. 2n itu bakal cukup dekat dengan 2n. Sedangkan yang di bawah itu polinomial derajat 2. Berarti dia cukup dekat dengan n kuadrat ya. Oke, berarti ini cukup dekat dengan si 2 per n. Ini divergen ya. Lalu disigmakan. Jika disigmakan, ya divergen. Gitu. Nah, dengan intuisi kita, berarti kita berpikir bahwa kemungkinan besar dia divergen. Cara nulisnya seperti ini, diperhatikan. Oke, untuknya itu tetap kita pikirkan nanti. Nah, minusnya kita hilangkan ya. Kita ingin agar bisa menggunakan uji positif, kita diperhatikan untuk n yang bla bla bla. Nah, kita jelaskan dulu bahwa dia bernilai positif. 2n per n kuadrat kurangi 3n tambah 2 ini bernilai lebih dari 0. Oke, dan setelah kita menjelaskan dia bernilai positif, kita jelaskan dia dibandingkan dengan sesuatu gitu, dibandingkan dengan si 1 n tadi. Oke, 2n dibagi dengan n kuadrat minus 3n tambah 2 itu pasti kurang dari, yang di atas. Kalau kita ingin dia divergen lebih dari ya. Lebih dari 2n per d. Diperhatikan kalau ini yang bagian bawah itu kalian bisa tulis sebagai berikut. Yaitu n min 2, ini n min 3 ya. N min 1. Berarti ini masih sama ya. Kita tulis sederhananya dulu. Setelah itu baru kita bandingkan. 2n itu selalu lebih dari sama dengan 2n. Sedangkan n min 2 itu bakal nilainya 1 per n min 2 itu bakal nilainya lebih dari 1 per n ya. Karena kita punya n lebih dari n min 2. Ini kan benar ya. Berarti ini lebih dari n min 1 juga lebih dari n. Berarti ini sama dengan 2 per n. Nah, kita tahu 2 per n itu kan divergen.
Oke. Nah, di sini dijelaskan bahwa ini berlaku untuk N lebih dari sama dengan 3 ya, berdasarkan indeks deretnya. Nah, terus kita kesimpulkan, karena sigma N sama dengan 3 hingga tak hingga dari 2/N itu divergen, oke, maka berdasarkan uji banding, oke, dari tadi uji banding aja ya. Deret sigma, oke, N sama dengan 3 hingga tak hingga dari 2N per N kuadrat minus 3N tambah 2 ini divergen. Titik. Oke, akibatnya, nah karena yang ditanya itu negatifnya, sigma N sama dengan 3 hingga tak hingga dari minus 2N per N kuadrat min 3N tambah 2. Ini kan sama dengan sigma ya. N sama dengan 3 hingga tak hingga. Nah, minusnya kita taruh di luar. 2N per N kuadrat minus 3N tambah 2. Ini divergen juga. Gitu. Oke. Uji banding sudah kita pelajari dari tadi. Ada yang ditanyakan untuk nomor 10. Nomor 10, ini ujian tahun 2019-2020. Oke, sangat mudah ya tahun itu. Kalau ujian offline memang mudah. Oke, kita coba ke uji yang lain. Kira-kira uji mana yang bisa kita gunakan di tempat lain? Oke, kita coba uji yang nomor ini. Nomor selidiki apakah dari berikut divergen atau konvergen. Kita coba yang nomor 9A dan B ya. Untuk nomor 10 itu jelas ya. Nomor C itu jelas ya. Jelas divergen sebenarnya. Oke, mungkin aku tanya satu orang, Ataya, kira-kira nomor 9A konvergen atau divergen? Atau kira-kira menggunakan uji apa? Kalau misalnya kamu bisa jawab. Oke, kira-kira nomor 9A pakai uji apa? Oke, kalau ada ln, terus ada seper-n, biasanya kita pakai uji integral ya. Karena kita tahu bahwa turunan dari d ln n itu sama dengan seper-n, per dn ya. Oke, karena turunan dari ln n itu seper-n, jadi kalau ada ln n, ada seper-n, biasanya kita pakai uji integral. Sedangkan ini pakai banding. Oke, nomor 9C, ada yang tahu kira-kira konvergen atau divergen? Dan alasannya. Oke, nomor 9 itu nomor 9A pakai uji integral, nomor B pakai banding, nomor C itu pakai. Oke, n pangkat n itu sangat besar ya. Dia bahkan dia bahkan kurang dari, kalau n-nya lebih dari 2, dia bakal kurang dari seper n kuadrat ya. Oke, karena n-nya lebih dari 2, maka dia. Oke, untuk suku pertamanya bisa diabaikan. Oke. Nah, sedangkan yang terakhir ini kalau kalian perhatikan aproksimasinya, ini cukup dekat dengan n kuadrat, ini juga cukup dekat dengan n ya, n kuadrat. Jadi ini cukup dekat dengan 1. Nah, karena ini tidak 0, berarti kan dia divergen ya, berdasarkan teorema sebelumnya. Oke, kita coba jawab nomor A. Oke, dipilih. Oke, misalkan dipilih
Kamu fx, ya nanya. bagaimana? Tadi yang C gimana? Pakai teorema yang mana, Kak? Pakai teorema, kalau kamu punya deret, limitnya, kalau dia konvergen kan limitnya harus ke nol ya. Oke. Jadi Kak. kalau sigma n sama dengan 1 hingga ta hingga dari an. Nah, yang limitnya ini belum tentu nol. Ini belum tentu nol ya. Ini konvergen ya. Ini konvergen. Kalau dia konvergen, deretnya belum tentu nol. Tapi an-nya harus nol. Ini harus ya. Yang harus nol itu an-nya. Barisannya yang harus nol. Nah, kalau kalian lihat tadi barisannya, ini tidak nol. Dia ke 1. Nah, karena tidak ke nol berarti dia divergen gitu. Oke, cara jawabnya seperti ini. Untuk nomor A, dipilih fx sama dengan kita jelas. Pilihnya itu adalah 1/x dan x. Oke, pangkat 3. Oke, ini salah notasinya. Lan. Oke, sehingga fn itu sama dengan 1/n lan n pangkat 3. Oke, untuk setiap n elemen n. Oke. Nah, yang jadi pertama kan syarat kita menggunakan uji integral dia harus turun ya. Tidak boleh, harus turun setauku ya. Tapi kalau di PPT itu tidak naik. Oke, nanti bisa kalian konfirmasi ke dosen pengampunya. Nah, pertama kita ingin buktikan dia turun. Oke, ada yang tahu kira-kira bagaimana cara membuktikan dia turun? Oke, suatu fungsi itu dia turun jika turunan pertamanya itu kurang dari 0 ya. Jadi kalau kalian ingat belajar kalkulus, turunan pertamanya fungsi itu kapan naik, kapan turun. Kalau fungsinya sama dengan 0, dia kalau turunan pertama sama dengan 0, itu merupakan titik ekstrim, jadi antara maksimum atau minimum. Terus kalau dia lebih dari 0, dia naik. Kalau kurang dari 0, dia turun. Oke. Oke, terus kita cari ya, diperhatikan. Oke, f aksen x. Nah, di sini kalian tinggal menurunkan si f aksen. Nah, turunan f aksen itu menggunakan turunan u per v. Sedangkan yang di bawah menggunakan turunan perkalian. Kalau yang di atas diturunkan, dia hasilnya 0 ya. Berarti turunan yang di atas 0, karena turunannya 1. Terus turunan yang di bawah berarti minus 1 kali turunan yang di bawah. Turunan yang di bawah itu menggunakan aturan perkalian, yaitu ln x pangkat 3 ditambah dengan, x diturunkan jadi 1, terus x dikali turunan si ln x pangkat 3, yaitu adalah 3 ln x dikuadratkan kali 1/x. Per yang di bawah dikuadratkan. Kalau ini disederhanakan, ini minus ln x pangkat 3 tambah 3 ln x dikuadratkan per x kuadrat ln x pangkat 6 ya. Nah, diperhatikan bahwa yang di bawah itu bernilai positif, yang di atas itu bernilai negatif. Ini kurang dari 0. Oke, ln itu bernilai positif kalau dia lebih dari, ln itu, kita pilih aja x, kan ln, kan E itu cukup dekat dengan 2, bla 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 ya. Kita pilih X-nya lebih dari 3. Karena kalau X-nya itu lebih dari E, maka ln X itu pasti positif. Ini ln untuk diperhatikan untuk X lebih dari 3 berlaku. Sehingga F itu turun untuk X yang lebih dari 3. Selanjutnya,
Oke, kita ingin mencari integralnya gitu. Mencari integral si fungsi f. Nah, ini cukup mudah karena kita punya sifatnya ya. Kita bisa tulis seperti ini. Integral dari 0 sampai, kok dari 0 ya? Dari 3 kita pilih. Dari 3 sampai tak hingga, karena x-nya lebih dari 3. Terus 1 per x ln x pangkat 3 dx ya. Oke, ini sama dengan. Oke. Oke, ini langsung saja kalau kalian terbiasa ya. Ini ln x pangkat 3 d ln x. Oke. Terus kalau ini diintegralkan, ini adalah ini minus 2 per ln x pangkat 2 ya. Karena kalau kita punya ln x pangkat min 3, d ln x kalau kita integralkan, berarti kan min 3 tambah 1 itu dulu. Minus 2-nya di bawah ya. Oke, minus 2-nya di bawah. 2-nya di bawah. Oke, benar. Oke, yaitu adalah 1 per minus 2 ln x pangkat min 2. Seperti itu. Oke, karena ini integral tertentu, kita tidak perlu menambah c. Ini tak hingga ya. Oke, kita harus menggunakan limit ya. Oke, nggak harus sih. Harus deh. Karena oke, kita tulis seperti ini aja. Limit n menuju tak hingga dari integral 3 sampai n 1 per ln x pangkat 3 d ln x. Oke, terus ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari minus 1 per 2 ln x dikuadratkan. Oke, ini 3 sampai tak hingga. Nah, kalau diganti tak hingga kan dia 0 ya. Terus kalau diganti 3 berarti dia jadinya 1 per 2 ln 3 dikuadratkan. Seperti itu. Nah ini kan konvergen ya, karena nilainya ada itu konvergen. Oke, berdasarkan tes integral, oke, kita punya bahwa diperoleh sigma n sama dengan, oke, n-nya yang diminta dari 2 ya. N sama dengan 2 hingga tak hingga dari 1 per n ln n pangkat 3 itu ini konvergen. Oke, untuk nomor ini bukan sesuatu yang sering digunakan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, mungkin aku bertanya ke satu orang. Novendra bisa dipahami? Oke, Putri bisa dipahami tidak? Insya Allah, Ya, Kak. Mas. Bagaimana Putri? Bisa diulang karena suaranya double tadi sama Novendra. Insya Allah, Kak. Bisa, Mas. Oke, bisa ya. Bisa. Oke, untuk yang pakai uji integral, kalian ingat beberapa materi di kalkulus ya, terutama kalau dia naik berarti turunannya kurang, kalau dia turun, dia kurang, turunan pertamanya kurang dari 0, begitu. Nah, terus nomor 9 kalimatnya sama. Oke, nomor 9B aku tunjukkan ini bla bla bla. Kalimatnya kalian ikuti aja template yang ada. Oke, untuk n yang lebih dari 2 ya. Nanti 1/n pangkat n bakal kurang dari 1/n kuadrat. Terus kalian tulis bla 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 berdasarkan uji banding yang seperti tadi, yaitu konvergen. Seperti itu. Terus nomor C, nah ini mungkin agak berbeda, tetapi ini mudah. Oke, diperhatikan bahwa limit dari n menuju tak hingga dari n kuadrat minus 7 per n kuadrat tambah n, ini sama dengan 1 ya, tidak sama dengan 0.
Oke, dengan demikian sigma n sama dengan berapa? 1 ya. N sama dengan 1 hingga dari n kuadrat min 7 per n kuadrat tambah n, ini divergen. Oke, ini jawaban lengkap ya, bukan jawaban yang disingkat. Ini udah lengkap. Oke, ada yang ditanyakan untuk nomor C. Oke, nomor C seperti ini ya, dicek limitnya dia tidak sama dengan 0, dengan demikian divergen. Oke, gampang. Oke, kita ke soal yang coba uji alternating satu soal dulu. Oke, uji alternating itu dimulai dari soal nomor 13, 14, 15, dan seterusnya. Oke, 13, oke, sampai nomor 16. Oke, dari 13 sampai 16 ada yang ingin di-request nomor berapa? Oke, 13 itu tahun 1920. Oke, nomor ini. Oke, nomor 13, ln n per n tambah 1 itu divergen ya. Divergen karena dia mutlaknya gitu, dia mutlaknya divergen, tetapi alternatingnya belum tentu. Oke, ada yang ingin di-request dari 13 dan seterusnya? Oke, mungkin nomor berapa ya? Kalau dilihat dari soalnya, yang populer keluar itu soal tipe nomor. Oke, tipe nomor 16. Oke, tapi nomor 16 itu kemungkinan dia divergen ya. Sedikit pada konvergen absolut. Oke, konvergen absolut jelas tidak, karena kalau kita mutlakkan, dia cukup dekat dengan akar n per n kuadrat ya. Cukup dekat dengan 1 per akar n. Seperakar n kan berdasarkan uji banding, pakai p-series, dia divergen. Tapi apakah dia konvergen bersyarat atau divergennya, itu bisa kalian selidiki. Oke, terus yang populer lagi nomor 14 ya. Oke, ini mungkin bisa minggu depan bersama deret alternatingnya. Kita coba yang ini ya, teoritisnya. Karena teoritis kadang tidak mudah untuk dikerjakan. Oke, untuk teoritis tadi kita pengen nomor berapa tadi? Kalau tidak salah. Oke, nomor 4 ya. Oke, kita coba nomor 4. Ini yang teoritis. Oke, ini nomor 9. Salah. Oke, diberikan AN BN itu lebih dari 0 untuk semua n elemen n jika deret BN konvergen dan limit AN sama dengan BN itu sama dengan T, T-nya tidak sama dengan 0, jadi T-nya ada ya, tidak sama dengan 0. Maka tunjukkan bahwa deret AN itu konvergen. Oke. Sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau kita kalikan seperti ini, AN per BN itu sama dengan T. Berarti AN sama dengan T dikali BN. Begitu. Oke. T dikali BN, ini konvergen ya. Ini konvergen. Oke, maka kalau suatu barisan yang konvergen, kalau dikalikan T, kan jelas dia konvergen. Nah,
Tapi bagaimana cara menjelaskannya secara analisis, bukan secara intuisi ya. Nah, caranya kita menggunakan definisi. Definisinya itu bahwa AN minus BN minus T kan kurang dari epsilon. Nah, epsilonnya ini kita pilih suatu bilangan. Oke, kita pilih suatu bilangan yang fix gitu. Berapapun boleh gitu. Karena kan ini berlaku untuk setiap epsilon. Kita pilih saja satu. Oke, kalau ini berlaku, maka kita juga punya sifat bahwa AN per BN itu kurang T, ini kurang dari 1 ya. Kalau mutlaknya kurang dari 1, maka bilangan tersebut juga kurang dari 1. Nah, selanjutnya kita coba sederhanakan. Sehingga AN itu pasti kurang dari T tambah 1, ini per BN ya. AN itu kurang dari T tambah 1 BN. Nah, ini fix terjadi. Bukan seperti tadi yang mengira-ngira ya, menggunakan aproksimasi. Nah, ini fix terjadi. Nah, karena AN itu kurang dari T tambah 1 BN, maka kan ini ada ya. Ini nilainya sama. Kalau ini disigmakan, maka ini nilainya T plus 1 sigma BN. Nah, ini konvergen. Misalnya konvergen ke B. Maka nilai dari sigma AN itu kurang dari T tambah 1 kali B. Nah, berarti kan dia terbatas. Karena dia terbatas, maka dia konvergen. Ingat ya, kalau deret positif, dia terbatas, dia konvergen. Nah, kita akan berusaha untuk menuliskannya secara analisis. Secara analisis berarti kita menggunakan epsilonnya 1 ya. Oke, konvergen ini. Oke. Nah, kita tulis seperti ini karena limit dari N menuju sehingga dari AN per BN itu sama dengan T, ini tidak sama dengan 0, oke, ini jelas. Oke, kita perlu 1 plus T ya. Nah, terbatasnya itu, ini BN ya. Nah, ini harus positif. Nah, kalau T-nya minus 2, kan nggak berlaku ya. Nah, tapi ini tidak mungkin terjadi, karena AN sama BN itu positif. AN per BN pasti positif juga, jelas T itu lebih dari 0. Jelas positif dia. Nah, selanjutnya karena ini maka kita pilih epsilonnya 1. Untuk epsilon sama dengan 1, itu terdapat N0 elemen N, sehingga, oke, ada yang ingat definisi limit? Sebelum ke sana, aku ingin tanya definisi limit dulu. Limit barisan. Limit N menuju sehingga dari AN. Ini sama dengan T misalkan. Oke, ini definisinya seperti apa? Oke, mungkin aku tanya siapa ya? Siapa yang mau menjawab? Oke, kalau tidak ada, bunyinya kayak gini ya. Untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli N0, sedemikian sehingga untuk setiap N yang lebih dari sama dengan N0, berlaku mutlak AN minus T kurang dari epsilon. Begitu. Nah, kalau dituliskan, kita nulisnya kayak gini. Ini kayaknya ada prodi di luar matematika. Amila, itu prodi apa? Kak. Prodi apa? Statistika. Prodi? Oh, statistika ya. Iya. Kalau Arinda, prodi apa? Statistika. Simbol ini tahu? Simbol ini sama simbol ini diajarin nggak di statistika? Kalau yang kayak A itu untuk setiap ya, Kak. Ya, kalau ini
Sehingga Oke, itu terdapat ya, kalau sehingga itu yang ini. Oke, karena tidak terbiasa, kita gunakan kalimat biasa aja ya. Oke, untuk setiap epsilon positif, terdapat N0 elemen N, oke, sehingga, oke, untuk setiap N yang lebih besar dari sama dengan N0, berlaku, oke, AN minus T itu kurang dari epsilon. N0-nya ini bergantung sama epsilon ya. Oke, N0 itu bergantung dengan epsilon. Oke, ini cuma catatan aja, tidak di definisi. Nah, karena nah kita kembali ke soal tadi, karena limit AN per BN itu sama dengan T, berarti kan kita bisa pilih epsilon. Kalau epsilonnya fix, misalkan epsilonnya sama dengan 1, nanti N0-nya itu juga fix ya, tidak berubah-ubah. Oke, kalau untuk setiap itu berlaku, maka untuk suatu juga berlaku. Misalkan aku bilang gini, misalkan ada orang bilang, setiap mahasiswa UGM itu punya kartu tanda mahasiswa, punya KTM misalnya gitu. Maka kalau nah kan itu untuk setiap ya. Nah, aku juga bisa bilang bahwa Amila itu punya KTM gitu. Jadi kalau untuk setiap berlaku, maka untuk suatu juga berlaku. Untuk seorang Amila juga berlaku. Oke, kan untuk setiap mahasiswa UGM dia punya KTM, maka untuk seorang Amila yang juga merupakan mahasiswa UGM, dia pasti juga memiliki KTM gitu. Nah, maka kita bisa memilih epsilon sama dengan 1, sehingga terdapat bilangan asli N0, elemen N, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari sama dengan N0 berlaku. Nah, kita lihat definisinya, yaitu barisannya, oke, Bn, dikurangi limitnya, itu kurang dari epsilon. Nah, epsilon ini nilainya 1. Oke, nah, kita punya sifat seperti ini juga. Kalau misalkan kita punya X, mutlak X kurang dari 3. Oke, berarti kan kita bisa bilang bahwa mutlak nilai X itu di antara 3 dan min 3 ya. Nah, kita juga bisa bilang bahwa X itu kurang dari 3. Oke, ini bisa kita, kan kalau kita punya bilangan di antara min 3 sampai 3, kita bisa juga bilang bahwa dia bilangannya kurang dari 3. Itu boleh. Sehingga kita bisa bilang bahwa AN per BN kurang dari 1. Oke, ini maka AN itu kurang dari 1 plus T kali BN. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ingin mengatakan bahwa si ini konvergen gitu. Oke, karena sigma N sama dengan 1 hingga T hingga B. Oke, misalkan dia konvergen ke, misal sigma N sama dengan 1 hingga T hingga Bn itu konvergen ke B misalkan. Kan dia konvergen ya. Kita bisa bilang dia konvergen ke B untuk suatu B yang positif. Dengan demikian, sigma N menuju N1 sampai T hingga dari AN. Nah, ini pertidaksamaannya ini itu berlakunya mulai dari N0. Bukan dari si 1. Belum. Bukan, mulainya itu belum tentu dari 1. Berarti kita bisa pecah dia. A1 tambah A2 tambah seterusnya sampai tambah AN0 minus 1. Untuk setiap N lebih dari sama dengan, oke. Terus ini sama dengan sigma N sama dengan N0 sampai T hingga dari AN. Jadi dari A1 sampai AN0 min 1 itu ditulis. Sedangkan untuk N0 sampai seterusnya itu ditulis dalam bentuk sigma.
Oke. Nah, terus ini kita bisa tulis A1 tambah A2 tambah seterusnya sampai tambah AN0 min 1 tambah sigma N sama dengan N0 hingga tak hingga. Oke. Nah, kita ingin merubahnya menjadi Bn. Ini kurang dari ya. Oke, 1 tambah T dikali Bn. Oke, nilai Bn itu konvergen ke B. Kalau N-nya mulai dari 1. Kalau N-nya mulai dari N0, dia konvergen juga, tetapi kurang dari B. Nah, ini kurang dari A1 tambah A2 sampai tambah AN0 min 1 tambah 1 plus T dikali B. Gitu. Oke, dengan demikian, berarti kan dia terbatas ya. Ini kurang dari tak hingga. Oke, dengan demikian, sigma N sama dengan 1 hingga tak hingga dari AN itu terbatas. Oke, bukan ini ya, jumlahan parsialnya yang terbatas. Sn.2 sama dengan A1 tambah 2 tambah. Oke, dengan demikian, oke, kita bilang terbatas saja nggak masalah. Ini terbatas ya. Oke, akibatnya sigma N sama dengan 1 hingga tak hingga dari AN, ini konvergen. Seperti itu. Kalau deret positif, dia terbatas, dia pasti konvergen. Oke, itu untuk nomor 4. Ada yang ingin ditanyakan? Nomor 4 ini. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau dia T-nya tidak sama dengan 0, itu bisa dibegitukan ya. Nah, di sini juga kita punya sifat. Kalau dia sama dengan 0 pun dia konvergen ya. Terus nah di sini diganti T-nya 2. Oke, T-nya 2. Nanti sama caranya, nggak berbeda. Terus Bn-nya divergen, terus ini sama dengan T, tunjukkan bahwa ini divergen. Caranya mirip, gitu ya. Yang paling sulit di antara keempat ini adalah nomor D. Ini sulit membuktikan. Oke, karena dia divergen. Kalau divergen kan definisi limitnya berbeda nanti. Oke, itu untuk soal tambahan. Nanti kalian bisa coba. Oke, karena waktunya lagi 6 menit, kita gunakan untuk sesi tanya-jawab. Kira-kira kalian ada yang ingin ditanyakan sebelum ujian? Oke, nanti H-1 ujian juga ada tutorial ya. Materinya kemungkinan melanjutkan, dan kalau ada request soal yang sebelum-sebelumnya juga dapat dilakukan. Oke, dari Amila, Arinda, Novendra, Putri, Raitua ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Mas. Oke, tidak ya. Jika kalian mungkin ada yang penasaran dengan beberapa jawabannya. Oke, kebetulan aku sempat ngetik, jadi beberapa jawaban udah tak ketik. Oke, nanti kalian bisa pause videonya, terus nanti kalian lihat jawabannya ya. Oke, kira-kira jawabannya seperti ini untuk beberapa soal. Oke, untuk nomor 1 seperti ini, 2 seperti ini, 3 seperti ini, 4 seperti ini, 5 seperti ini, 7, 8, dan seterusnya. Oke, jika nanti sudah selesai dan aku berniat untuk membagikan, nanti aku bagikan. Jika tidak, nanti kalian bisa lihat lewat rekaman saja. Oke, sekian dari aku. Aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Oke, Kak. Terima kasih, Kak. sama-sama. Terima kasih, Kak.